Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Allen, ketemu lagi dengan saya Pak Ali masih di Allen Channel. Nah, hari ini saya akan bikin video khusus untuk membahas soal-soal UTBK. Ini sebagai persiapan bagi kalian para pejuang UTBK yang akan menghadapi ujian tes masuk perguruan tinggi negeri ya. Nah, saya akan fokus membahas soal-soal per bab ya, baik itu matematika, fisika, dan kimia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas materi mengenai stoikiometri. Nah, sebelum kita masuk ke soal, ya ada alangkah baiknya kalau kita membahas dulu rumus-rumus yang mungkin diperlukan dalam menyelesaikan soal-soal pada bab stoikiometri. Nah, apa aja materinya? Nah, ini pertama, teman-teman semuanya harus memahami konsep dari mol. Ini materi yang sangat-sangat penting dalam subbab stoikiometri. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah bukan memakai rumus ya, tapi lebih kepada memakai diagram. Nah, diagramnya seperti ini kira-kira. Jadi di sini ada gram, ada mol, ada volume, ada jumlah partikel. Nah, teman-teman kalau lihat, coba lihat kalau di sini kalau saya mau mengkonversi gram ke mol atau dari volume ke mol atau dari jumlah partikel ke mol, ya, itu biasanya dibagi, ya, dibagi. Nah, dibagi dengan apa? Dibagi dengan suatu tetapan. Nah, tetapannya untuk gram ke mol itu dibaginya dengan tetapan AR atau MR. Misalkan kalau oksigen AR-nya kan 16 ya. Misalkan S32, Na23, itu kan tetapan ya. Ataupun MR. Nah, MR ini sebenarnya dia untuk molekul, misalnya CO2. Nah, jadi kalau CO2 itu adalah MR namanya. Jadi jumlah dari AR gitu ya. Nah, terus juga konversi dari dari volume ke mol itu dibagi tetapan. Nah, tetapannya adalah 22,4 ya. Sedangkan dari jumlah partikel dikonversi ke mol itu dibagi dengan tetapan L0. L0 itu adalah bilangan Avogadro, gitu ya. Nah, itu caranya. Nah, sekarang kalau sebaliknya, misalkan saya mau dari mol ke gram ya, atau dari mol ke volume, atau dari jumlah partikel atau dari mol ke jumlah partikel. Nah, ini sebaliknya, berarti dikali ya, dikali dengan tetapan-tetapan yang sudah tadi saya sebutkan, gitu ya. Nah, di sini ada catatan, di sini nah L0 itu keterangannya adalah dia bilangan Avogadro, nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, kalau di soal tidak diketahui, ini teman-teman harus dihafalkan ya, hafalkan. Jadi L0 itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, terus yang kedua itu untuk volume. Ya, untuk volume itu kita bisa memakai kaidah ya, dibagi 22,4 atau dikali 22,4 itu jika pada keadaan STP ya, pada keadaan STP. Nah, pada keadaan STP itu adalah pada keadaan standar temperature and pressure. Nah, jadi tekanannya itu 1 atmosfer, suhunya 0 derajat Celcius. Jadi kalau di soal disebutkan pada STP atau pada tekanan 1 atmosfer atau pada suhu 0 derajat Celcius, nah ya, ini sepaket itu sama saja. Jadi intinya sama, itu pada saat STP. Terus ini yang penting juga, terkadang di beberapa soal itu ditanyakan AR atau MR-nya. Nah, untuk mencari AR atau MR, nih teman-teman nih hafalkan saja satu rumusnya ya, yaitu gram dibagi mol. Jadi massanya dibagi mol. Nah, terus untuk yang volume ini, pertanyaannya gimana kalau tidak pada STP? Nah, di sini ada beberapa catatan penting yang harus teman-teman hafalkan gitu ya. Nah, jika volume gasnya bukan pada kondisi STP, maka kita bisa menggunakan dua rumus ya. Tergantung soal nanti. Bisa menggunakan rumus Avogadro atau hukum Avogadro. Nah, ini biasanya kata kuncinya dia membandingkan dua gas ya. Dan juga pada P dan T yang sama. Jadi pada saat tekanan dan suhu yang sama. Kalau ada soal seperti ini, maka untuk mencari volume pakai rumus ini, yaitu V1 dibagi mol 1 sama dengan V2 dibagi mol 2 ya. Berarti V1 mol 1 itu adalah gas pertama, V2 mol 2 adalah gas kedua. Nah, yang kedua, kita juga bisa menggunakan persamaan gas ideal jika P dan T-nya tidak sama ya. Maksudnya jika P dan T-nya itu bukan 1 atmosfer, T-nya bukan 0 derajat Celcius, maka kita pakai rumus yang ini.
Itu PP sama dengan nRT, di mana P-nya adalah tekanan, satuannya harus pakai atmosfer, sedangkan volume itu harus dalam liter ya. R itu tetapan gas, ini harus dihafal 0,082 nilainya. N adalah mol, sedangkan T-nya adalah suhu, harus dalam Kelvin. Ya. Nah, terkadang dalam soal-soal stoikiometri itu biasanya menggabungkan dua subbab sekaligus gitu ya. Nah, makanya di sini saya juga coba menyajikan ya beberapa subbab yang mungkin terhubung dengan bab lain gitu ya, dengan subbab lain gitu ya. Yang pertama adalah mengenai kadar zat dalam senyawa ya. Misalnya gini, saya punya senyawa AXBY gitu ya. Nah, biasanya kita bisa nyari massa A-nya. Jadi massa A-nya dalam senyawa AXBY. Caranya gimana? Tinggal kita bandingkan aja antara AR dari A. Hati-hati, ini harus dikali angka indeks. Jadi X ini adalah angka indeks. Dibagi dengan MR senyawanya dikali massa dari AXBY-nya. Jadi kalau saya punya senyawa misalkan N2O5, maka untuk mencari massa N-nya, maka X-nya itu adalah 2 gitu. Dikali AR dari si N-nya dibagi MR N2O5-nya kali massa N2O5-nya gitu. Atau juga terkadang ditanyakan adalah persennya ya. Persennya. Ini sama aja rumusnya, cuma kita ganti aja. Tadinya massa diganti dengan persen ya. Tadinya massa AXB sekarang jadi 100%. Sedangkan perbandingan antara XARA per MR AXB-nya itu sama. Ya gitu ya. Nah, selanjutnya terkadang juga di bab stoikiometri juga biasanya ditanyakan rumus empiris dan rumus molekul. Nah, untuk rumus empiris sendiri itu adalah rumus yang paling sederhana, sedangkan rumus molekul adalah rumus sebenarnya. Misalnya glukosa itu punya rumus molekul C6H12O6. Nah, rumus empirisnya yaitu yang paling sederhana, berarti CH2O misalnya gitu ya. Nah, yang penting dari konsep dari rumus empiris dan rumus molekul adalah biasanya di soal-soal itu ditanyakan rumus molekulnya ya. Nah, ini hubungannya adalah rumus molekul itu sama dengan rumus empiris dikalikan N. Nah, kata kuncinya di sini adalah N. Kuncinya di sini adalah N. Di mana N ini biasanya bisa kita menggunakan rumus ini. Jadi, biasanya di soal itu diketahui MR rumus molekulnya, kita bisa mencari nilai N-nya dengan cara rumus ini ya. MR dari rumus molekul sama dengan MR rumus empiris dikalikan N. Ya. Nah, ada satu hal yang penting juga gitu ya, yang perlu saya tekankan pada para pejuang UTBK semuanya gitu ya. Yaitu misalkan saya punya senyawa CXHYOZ gitu ya. Nah, di sini angka indeks X, Y, dan Z itu sebenarnya merupakan perbandingan mol dari X-nya berarti mol C, Y-nya berarti mol H, dan Z-nya berarti mol oksigen. Nah, ini perlu ya kalian tekankan. Misalnya gini, ini juga berlaku untuk senyawa yang lain, misalkan N2O5 tadi gitu ya. Misalkan, nah 2 sama 5-nya itu adalah perbandingan antara mol N sama mol O gitu ya. Nah, nanti untuk mencari molnya bisa pakai konversi seperti ini ya. Kita konversi dari gram ke mol gitu ya. Ataupun pakai rumus juga boleh sih ya. Itu jadi massa ya dibagi dengan AR-nya gitu ya. Oke, kira-kira itu saja rumus-rumus yang harus kalian hafalkan dan pahami gitu ya. Ini bisa membantu kalian untuk menyelesaikan soal-soal UTBK mengenai stoikiometri. Oke, dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.